Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini pertama kali mungkin saya akan ngomongin tentang Binar Academy juga. Malam ini saya nggak pakai slide, tumben, karena The Art of Building New Venture. Saya baru bikin last company like 2 months. We started the company since January, I think, and we just launched the academy on March. Jadi kayak dari pertama kali ideation sampai company-nya buka itu cuma dalam waktu 1 bulan. Nah makanya hari-hari saya terakhir ini tidurnya cuma 3 jam, makanya mata agak-agak hitam. Tapi begitulah kehidupan di startup, begitulah kehidupan memulai sebuah startup. Kayak waktu saya mulai Gojek juga, itu saya bangun tuh jam 6 pagi, tidur jam 4 pagi. Kenapa bangun jam 6 pagi? Karena waktu itu call centernya Gojek nggak 24 jam. Jadi call centernya Gojek itu buka jam 6 pagi. Saya ngedeploy aplikasi yang baru itu jam 4 pagi. Setiap jam 6 pagi servernya error. Jadi tidur 2 jam, sampai sekarang tuh jam 6 pagi biasanya tanpa alarm saya udah kebangun karena udah kebiasaan gitu. Oke, mungkin cerita sedikit, mungkin ada yang belum tahu background saya. Saya kuliahnya dulu sempat ngambil desain juga, computer science sama mathematics. Jadi dari kecil saya umur 13 tahun, saya mulai coding, saya mulai desain juga di komputer zaman itu karena waktu kecil, ini ada kakak saya kayaknya. This is the first time he coming. Oh ini, she come. Oke, iya mungkin dia nggak pernah lihat saya ngapa-ngapain sih. Mungkin kayak waktu di rumah kelihatannya saya cuma main-main komputer doang gitu. Jadi waktu itu emang waktu kecil kita berdua sebenarnya suka gambar. Kakak saya sebenarnya lebih pintar gambar sih dibanding saya. Saya ikut doang sebenarnya. Waktu itu ibu saya juga pernah ngajarin kita kayak gambar di kanvas gitu. Sampai ya akhirnya ada sisi artsy-nya sedikit lah ya. Dan sisi mathematicsnya, sisi left brain-nya itu karena bapak saya ngajarin saya tambah-tambahan ratusan tuh dari umur 4 tahun waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang memang otak saya setengah-setengah kerjanya. Jadi enaknya sebenarnya I can do everything that I want. Except cari pacar soalnya masih jomblo. Biasa promosi gitu. jadi ceritanya gitu, waktu kecil saya suka art juga, saya sama kakak saya belajar piano juga, sempat les biola juga, terakhir saya sempat explore saxophone. Jadi memang setengah-setengah. Kemudian pas saya ngedesain, waktu zaman dulu pertama kenal komputer, terus saya harus ngerubah desain saya ini. Waktu itu saya desain website, saya harus ngerubah desain saya ini ke coding gitu kan ya, karena harus jadi website gitu. Waktu itu website narsis lah ya, website saya sendiri, karena saya suka nulis juga. Jadi waktu itu website saya isinya tulisan-tulisan puisi-puisi saya. Kemudian ya akhirnya saya belajar coding itu dari sepupu saya, kebetulan waktu itu dia dari London, terus dia sempat kayak liburan di Indonesia 3 minggu. Akhirnya di situ saya belajar sama dia gitu. Karena mungkin waktu itu sekitar 15 tahun yang lalu ya, belum begitu banyak di Indonesia source untuk belajar coding gitu kan. Jadi ya mulai dari situlah saya mengenal teknologi gitu. Jadi memang saya senang arts juga, senang teknologi, senang mathematics juga. Kemudian makanya akhirnya pas kuliah saya ngambil 3 jurusan, waktu itu cuman desainnya nggak kelar. Karena sekolah desain tuh kayak nggak pernah tidur. Karena kan masalahnya gini, kalau matematik atau computer science ya bisa copy paste codingannya. Ya kan, matematik tuh jawabannya pasti.
Kalau desain mau nyontek gimana ya kan, mau ngopi gambar orang gimana, bisa. Jadi harus ngerjain sendiri gitu. Jadi kayak tugasnya banyak, kerjain sampai jam 4 pagi gitu kan. Akhirnya saya lulus cuma 2, matematik sama computer science. Kemudian waktu masih kuliah saya start my own company itu di umur 21 tahun. Waktu itu company saya bikin website untuk zaman dulu e-commerce belum begitu booming. Kita bikin 200 website dalam waktu 3 tahun. Kemudian ya saya pindah ke, saya ikut orang, kerja sama orang. Saya pindah ke software house kecil. Kemudian saya ke berrybenka.com. Dulu Berrybenka juga saya mulai untuk desain webnya sampai yang codingnya juga. Terus saya pindah ke Kartuku payment company. Kalau ada yang suka gesek kartu kredit atau debit, itu dulu saya yang bikin EDC machine di Shell, di Carrefour dan lain sebagainya. Kemudian disitulah saya ketemu Bapak CEO-nya Gojek, Nadiem Makarim. Nah karena Nadiem tahu ya saya bisa coding, akhirnya dia ngajak saya. Jadi waktu pertama kali masuk Gojek, itu saya yang buat app-nya, desain app-nya, manage timnya juga, sampai masih coding juga karena waktu itu tim kita cuma 4 orang gitu. Sampai terakhir saya di Gojek, tim saya sekitar 100 lebih orang lah ya gitu, isinya engineer semua, geek semua gitu kan, sama desainernya cuma 6 orang gitu. Nah jadi balik lagi mengenai ini kan temanya bagus banget ya, temanya when art meets science gitu. Kebalik ya, when science meet arts gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang sih gitu, senangnya apa ya, senangnya saya bisa berbagai macam hal gitu. Dan plusnya adalah yang pertama, kalau jadi programmer biasanya programmer itu nggak ada jiwa seninya ya kan. Biasanya kayak ngerjain bikin aplikasi tuh semaunya dia. Contohnya kayak naruh button aja tuh, button cancel sama confirm, kalau warnanya kebalik itu jadi fatal ya kan. Kalau button confirm warnanya merah, orang itu otomatis berpikir apa? Danger. Dia nggak bakalan ngeklik button itu gitu. Nah itu perbedaannya, dimana kalau desainer itu bisa lebih mikir ke arah sana gitu, dan desainer itu kan lebih ke arah intuitif ya kan. Kalau programmer ya lebih logical aja mereka gitu. Dan enaknya adalah kalau desainer itu kan mereka fokus on what are we building ya kan. Apa sih yang mau kita bikin? Kalau programmer fokusnya how we are building it. Jadi kalau saya biasanya punya sesuatu feature yang mau saya bangun, terus saya kasih nih ke engineer saya bilang, gue mau bangun ini. Terus mereka bilang, Mbak itu jadinya 4 bulan, lu gak usah bohong, gue tahu kan gue bisa bikinnya gitu kan. Gitu, itu salah satunya. Terus juga tim saya dulu, terutama di Gojek ya, mereka bilang kayak, Mbak Ala tuh 1 pixel aja tuh diribetin katanya gitu. Karena apa? Karena buat saya 1 pixel mata desainer tuh beda sama mata programmer yang tadi saya bilang gitu. Jadi saya perfeksionis banget gitu. Karena saya bisa melihat dari 2 sisi. Ini desainnya udah perfect apa belum? Dari programmingnya juga saya bisa ngelihat itu gampang kok ngeganti kayak gitu. Itu enaknya gitu ya. Terus kemudian sebentar ya, saya lihat contekannya. Oke, nah ngomongin tentang produk gitu ya. Saya belajar yang namanya user experience itu dari sekitar tahun 2009. Di saat mungkin orang-orang di Indonesia juga belum banyak ngomongin tentang user experience. Kenapa? Karena saya selalu bilang gini, product is all about human. When we're build product, actually kita itu memperhatikan, yang kita perhatikan sebenarnya manusianya. Yang tadi saya bilang, kenapa? Contohnya ya tadi,
button merah sama button hijau itu akan berbeda reaksi orang, ya kan? Kayak ini saya selalu bilang sama teman, ada satu tips yang bagus banget yang saya selalu bilang kalau lagi speech. Ada tips mendekati wanita atau laki-laki yang kita suka. Tipsnya apa coba? Kalau lagi deketin cewek, duduknya di sebelah kirinya mereka. Kenapa? Kalau duduk di sebelah kirinya mereka, yang bekerja itu otak kanan. Kalau duduk di sebelah kanan, yang bekerja itu otak kiri. Kenapa yang harus kita serang otak sebelah kanan? Karena otak kanan itu irasional. Jadi intinya gampang dibohong-bohongin. Nah, dari cerita itu, dari tips itu, saya menyambungkan pada apapun yang kita lakukan, yang kita perhatikan adalah human, ya kan? Jadi yang harus kita selalu perhatikan adalah human. Even saya ngomong di depan, itu saya belajar. Kalau saya lagi pengen bikin orang semangat, ya nadanya harus lebih tinggi, ya kan? Nah, kalau saya lagi pengen menyentuh hati orang, saya akan pakai tone suaranya seperti ini, gitu. Jadi it's all about human. Nah, terus saya juga belajar tentang design science. Nah, ini menarik ya. Jadi makin kesini, semua itu makin bisa dipelajari. Kalau dulu orang mikir bahwa desainer itu gak bisa berpikir logical, atau sebaliknya gitu, left brainer itu nggak bisa jadi right brainer. Sekarang everything can be learned. Karena apa? Udah banyak frameworknya. Contohnya design science. Design science ini terkenal di University of Michigan. Sama di Stanford baru aja ada yang namanya design impact engineering. Jadi sekarang udah berkembang banget di mana desain itu memang benar-benar bisa digabungin sama yang namanya science. Nah, contohnya apa? Framework yang kita pakai di design science itu adalah design thinking. Yang mungkin di sini anak-anak yang belajar startup udah banyak yang tahu tentang design thinking, gitu kan. Jadi design thinking itu gimana seseorang bisa berpikir seperti desainer. Even ngambil keputusan itu juga bisa dilakukan dari perspektif desainer. Tadi saya bilang perbedaannya desainer sama engineer adalah desainer ngelihat dari perspektif humannya, gitu kan. Nah, itu yang saya pelajarin. Dan terakhir, ini karena waktunya sudah dikit, yang saya pelajarin juga tentang neotic science. Nah, neotic science ini baru banget saya temuin juga. Kalian tahu nggak? Pernah nonton nggak judul filmnya The Man Who Knew Infinity? Yang dia itu nemuin bilangan prima. Jadi namanya Ramanujan, orang India. Dia itu nemuin bilangan prima dan nemuin segala teori matematik banyak lah pokoknya. Itu dia tuh kayak tiba-tiba dapat tiba-tiba kayak dapat ilham gitu lah. Itu ternyata ada teorinya juga, yaitu namanya neotic science, di mana intuition itu bisa connect sama science gitu. Nah, itu lebih dalam lagi bahwa intuisi itu bisa ditemukan when we connect with our mind, body and soul. Then we connect with universe, then we connect with God Almighty sih sebenarnya gitu. Jadi seorang penemu yang menemukan hal-hal aneh kayak Ramanujan itu, dia menemukan bilangan prima dan lain-lain. Itu dia sebenarnya belajar dari neotic science gitu. Jadi kurang lebih itu yang saya pelajarin selama ini. Dan terakhir-terakhir juga saya banyak explore tentang neuroscience, karena saya percaya bahwa yang tadi masalah human is not all about product, tapi when we're building a product, we actually building the people behind the product, ya kan? Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan leadership. Nah, di saat kita ngomongin leadership, yang kita ngomongin juga manusianya gitu kan. Gimana kita nge-build manusia di dalam situ. Gak akan ada produk yang bagus tanpa adanya orang-orang yang hebat di dalam situ. Jadi waktu saya bikin Gojek juga yang hebat bukan saya tapi tim saya di belakangnya gitu kan. Nah, terakhir perspektif yang baru saya dapat gitu ya. Dan saya
tentang kalau tadi kita ngomongin user driven, human perspective gitu kan ya, customer driven. Sekarang saya harus mempelajari lanjut tentang yang namanya business driven. Kenapa? Di saat we become a CEO, then we have to have a perspective from a bigger point of view gitu ya. Jadi dari helicopter view-nya. Yaitu kita nggak bisa ngomongin dari user aja, tapi harus dari business, which is apa? Kita harus punya revenue dan lain sebagainya gitu. Jadi it's a mix of business and design and also science gitu. Itu quite interesting juga sih, makanya sekarang jadi interesting banget buat saya juga karena saya baru bikin yang namanya Binar Academy ini. Kalau boleh ceritain sedikit, waktunya tinggal 1 menit. Binar Academy ini lahir dari problem di tech industry sekarang. Yang saya lihat selama saya waktu itu bikin tim di Gojek, yang saya lihat adalah manusia atau di Indonesia belum mumpuni untuk langsung masuk ke industrinya langsung gitu ya. Karena apa? Industri tech itu cepetnya tuh minta ampun, ya kan. Waktu saya nge-hire engineer di Gojek gitu ya, banyak banget yang masih harus di-train dulu kayak 2 bulan, 3 bulan untuk sampai dia ready untuk nge-build iOS, nge-build Android. Karena di kampus kita nggak diajarin itu sebenarnya gitu. Diajarin tapi kayak baru-baru ini diajarinnya juga dan itu nggak dalam banget gitu. Nah dari situ saya ngelihat masalah itu, makanya saya bikin yang namanya Binar Academy ini. So Academy ini full scholarship alias gratis, tapi kita benar-benar milih juga studennya. Dan setelah lulus dari Binar Academy ini kita punya talent pool. Jadi talent pool ini yang nanti bisa diambil sama company-company. Sekarang saya buka hackerspace di Jogja untuk nampung talent poolnya. Kemudian company dari Jakarta itu bisa nge-build timnya di Jogja. Kenapa Jogja? Karena talent engineering di Jogja itu banyak banget gitu ya. Jadi makanya saya buka di sana dan saya pengen anak-anak Indonesia itu bisa stay di kotanya masing-masing. Jadi setelah ini saya akan buka di Malang. Di Malang kita akan buka untuk SEO dan content writer karena talent di sana bagus untuk SEO dan content writer. Jadi bayangkan nanti saya akan keliling semua kota di Indonesia supaya saya akan ngelihat talent di kota A itu bagusnya di mana gitu kan. Jadi saya pengen anak-anak Indonesia membangun kotanya masing-masing dan ekonomi di setiap kota di Indonesia itu terbangun dengan. Dan tahun ketiga mudah-mudahan kita udah aiming kita punya campus sendiri di Jogja. Karena Jogja kan kota pertama, kita pengen nge-build di situ, kita nge-build schoolnya di situ, kita nge-build kampusnya di situ, kita nge-build hotelnya di situ gitu kan ya, supaya orang-orang yang Jakarta harus traveling ke sana bisa stay di tempat kita. Dan kita juga membangun daerah sekitarnya dengan kita kasih penyuluhan-penyuluhan tentang bisnis supaya ibu-ibu di sekitar daerah situ bisa ngebuka bisnis, bisa ngebuka kantin di kampus kita. Dan kita buka kelas sore juga buat anak-anak kecil di daerah sekitarnya yang kita akan bantu mereka untuk ngerjain PR, untuk kita bukain library dan sebagainya. Itu akan kita lakukan di setiap kota di Indonesia. Karena saya terinspirasi dari Bu Risma. Terakhir Desember saya bisa ketemu Bu Risma, terus saya ngobrol sama dia, kayak dia nyeritain gimana dia ngebangun kota-kota ngebangun Surabaya. Jadi saya terinspirasi untuk membangun kota-kota di Indonesia gitu ceritanya. Dan Binar Academy-nya sendiri itu adalah platform. Jadi Binar Academy ini nanti mentornya bukan dari Binar, tapi mentornya itu bisa ngambil license dari Binar. Jadi di Binar punyanya master. Master ini yang akan menghasilkan mentor-mentor baru. Even orang-orang yang ada di Bukalapak, misalnya engineer yang ada di Bukalapak, mereka yang eager to share their knowledge, mereka bisa jadi mentornya Binar. So it's a platform yang menemukan antara mentor, student sama ini ya, co-working, karena kita akan
keliling Indonesia, kita akan, maksudnya mentor-mentor itu bisa ngajar dimanapun mereka mau. Jadi kayak seluruh kota Indonesia mudah-mudahan punya mentor. Jadi mereka bisa belajar, student-student kita belajar di mana aja gitu kira-kira. Dan it's fully funded by me karena kemarin saya baru cash out share saya di Gojek. Terus kayak saya bakalan share ini back to the society gitu ya. Makanya sekolah kita gratis juga gitu. Karena at the end saya pelajarin terutama waktu di Gojek, ternyata bahagia itu bukan punya kita sendiri. Saya sadar banget waktu pertama kali ngelihat driver Gojek di jalanan, make driver app yang saya bikin walaupun sampai nggak tidur-tidur gitu ya, sampai mata udah kayak apa gitu ya. Tapi bahagian sendiri ngelihat mereka, sayain mereka senangnya dapat uang dari hasil karya yang saya bikin gitu. Jadi jadi saya ngerasa benar-benar iya bahagia tuh bukan kita punya sendiri. Dan kalau ditanya hal pertama yang harus kita tahu adalah siapa sih diri kita gitu ya. Kalau kita sadar we are the light of ourselves and other people's life gitu ya. Jadi kita itu ada di dunia untuk menerangi orang lain dan menerangi diri sendiri gitu. Jadi jangan disimpan sendiri kebahagiaan gitu ya, dibagi sama orang lain. Karena kalau kita driven by purpose akan beda rasanya. Waktu saya kerja di Gojek, setiap pagi yang saya pikirin bukannya saya dapat gaji gitu kan. Yang saya pikirin adalah gila ya, ada 250.000 orang di luar sana yang setiap hari nungguin saya untuk bikin Gojek lebih bagus gitu kan. Kalau waktu server kita sering mati, itu yang saya sedihin tuh, yang saya pikirin adalah mbak-mbak di sana ya. Ada satu driver namanya Mbak Pipit, kalau server mati tuh dia sering WhatsApp saya langsung. Dia nanya kayak, Bala kapan servernya nyala lagi, saya udah 2 jam nih nungguin order gak masuk-masuk. Yang saya bayangin adalah mereka panas-panasan pakai jaket itu gitu kan ya. Mungkin mereka bisa dalam 2 jam dapat 20.000, it means a lot for them gitu kan. Jadi yang saya lakukan bukan untuk memperkaya Gojeknya, tapi untuk membantu kehidupan mereka gitu. Jadi itu yang salah satu turning point in my life gitu ya. Jadi saya lihat bahwa sukses itu bukan tentang kita tuh naik jabatan terus gitu ya. Bukan tentang kita bahagia diri, tapi sukses itu ketika kita bisa ngebantuin banyak orang gitu. Makanya saya sekarang belajar mendalami tentang social business, di mana kalau social business itu kita itu KPI-nya 2. Yang pertama jumlah orang yang kita bantu dan revenue gitu. Karena apa? Karena kalau kita sendiri nggak selamat, ya kita nggak bisa ngebantuin banyak orang. Makin kita kaya tuh, makin kita bisa banyak bantuin orang. Tapi tujuannya jangan karena kita mau kaya gitu. Justru kebalik, tujuannya diganti dulu. Saya mau bantuin banyak orang dulu. Baru abis itu uang akan datang sendiri ke kita gitu. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Alamanda untuk sharing. Buka aja Bukalapak.